Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sedikit mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dan sempurna bagi kita sebagai umat muslim, dan sunnahnya ini adalah pedoman bagi hidup kita. Sunnah Rasulullah adalah segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan, dan disetujui oleh Rasulullah itu sendiri. Sunnah ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ketika beribadah, mempunyai akhlak, dan dalam bermuamalah. Mengapa kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah? Kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah karena yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi kita sebagai umat muslim, karena beliau merupakan suri tauladan bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Poin yang kedua, sunnah Rasulullah adalah pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman hidup ini arahnya sudah jelas, sehingga tatanan kehidupan akan mudah dijalankan bagi kita sebagai umat muslim pada umumnya. Kemudian poin yang ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa ini bagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan kekuatan iman maka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkat dengan menghidupkan sunnah ini. Poin yang keempat, menghidupkan sunnah Rasulullah dapat membawa kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Di poin yang pertama ini sudah sangat jelas, merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim harus membaca dan juga mempelajari, bahkan mengamalkan isi daripada Al-Quran dan Al-Hadis ini. Karena hal ini juga berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal beribadah. Seperti halnya pada saat sholat, pada saat berpuasa, dan zakat atau membayar zakat. Karena baik poin yang kedua ini, ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat adalah ketiga hal yang wajib dilaksanakan bagi kita sebagai umat muslim. Poin yang ketiga, mengamalkan akhlak Rasulullah seperti jujur, amanah, dan sabar. Kejujuran yang dicontohkan oleh Rasulullah merupakan sifat yang harus kita teladani. Amanah, ketika kita diposisikan memegang suatu jabatan, kita harus amanah dalam mengemban tugas tersebut. Kalau misalnya jabatan itu malah membawa kemudorotan bagi manusia itu sendiri, maka manusia itu tidak beramanah dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir ini ada sabar,
Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya sebagai umat Muslim kita harus bersabar, karena di balik ujian pasti ada hikmahnya. Kemudian poin yang keempat, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam bermuamalah, seperti halnya berdagang dan bermuamalah dengan adil. Ketika berdagang, misalnya sesuatu seperti sembako, nah ini ketika mungkin ada timbangan, ya, timbangan ini jangan malah dikurangi beratnya, karena ini merupakan korupsi kecil yang tidak disukai dan malah menambah dosa manusia itu sendiri. Nah, kemudian akan saya jelaskan juga berbagai contoh sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama yaitu membaca doa sebelum makan dan minum. Dikutip dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah Bismillah dengan nama Allah, dan jika lupa, maka ucapkanlah Bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Poin yang pertama ini merupakan hal yang wajib kita lakukan saat ingin menyantap makanan serta ingin minum. Bahkan hal ini termasuk etika di dalam makan dan minum tersebut. Kemudian nomor 2, menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Mengutip dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hal ini juga akan membawa kebaikan bagi diri kita sebagai umat Muslim, dan ini juga termasuk salah satu dari etika atau adab dalam menyantap makanan. Kemudian poin yang ketiga, berwudu sebelum tidur. Mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat dan berbaringlah di atas sisi kananmu. Dalam bidang medis atau kesehatan, berbaring di atas sisi yang kanan ini akan berdampak baik bagi lambung, karena sudah dibuktikan bahwa dengan posisi tidur seperti ini, selain kita bisa tidur dengan nyenyak, kesehatan daripada organ dalam manusia akan bertambah sehat dan bertambah lancar. Akhirnya, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa menjadi contoh terbaik bagi orang lain dan membawa kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.